PKS tidak mau ributkan Cawapres Anies Baswedan. Kalau Capres sebelum mengumumkan Cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kesepakatan antara parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Ya, kalau bicara mengenai nama Cawapres, kan kewenangannya ada di Capres. Yang terpenting kepastian berlayar. Karena kami ingin apa yang menjadi aspirasi dari publik dan masyarakat yang menginginkan perubahan, yang menginginkan Mas Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden dan berlayar di 2024 serta memenangkan pilpres nanti benar-benar bisa terwujud. Kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara, dan arah kita ke depan. Nama Anies Baswedan itu bukan jadi sebuah ikatan kuat untuk menyatukan 3 partai pengusungnya. Karena ketiga partai pengusung Anies ini punya agenda pribadi masing-masing. Nasdem punya ambisi untuk menjadi kingmaker dalam agenda politik mereka ke depan. Demokrat punya ambisi untuk menjadikan Agus Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Dan PKS napasnya lagi ngap-ngapan karena selama hampir 10 tahun mereka ada di luar kekuasaan, sehingga finansial mereka pun kurang lancar. Ya, salah satu partai pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, mengaku tidak memusingkan calon wakil presiden. Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ia memastikan partainya tidak akan mempermasalahkan soal calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. PKS nggak mau ribut soal cawapresnya. Kita serahkan beliau mana yang enak, ujar Abu Bakar saat memberikan sambutan dalam peringatan Milad ke-21 PKS BPW Jatijaya di Gedung Geraha Wana Baktiasa, Yogyakarta. Abu Bakar juga mengingatkan kader PKS agar tidak terbawa perasaan atau baper, serta tidak perlu komplain manakala sosok yang diusung untuk mendampingi Anies pada akhirnya bukan dari internal PKS. Jika calon wakil presiden kita bukan dari PKS, kita nggak usah komplain, yang penting presiden kita happy, chemistry cocok dan punya modal untuk ikut memenangkan presiden kita, Anies Baswedan, ujar dia. Kepada Anies yang hadir dalam acara itu, Abu kemudian meminta tidak perlu khawatir sebab PKS tidak akan menuntut macam-macam. Ya, kami cuma nuntut antum menang, ucap dia. Ya, ia meyakini sosok capres yang diusung partai berlambang bulan dan kapas itu nantinya mampu bersikap adil dan memahami bagaimana cara berbagi. Pastinya presiden yang akan datang itu lebih mengerti bagaimana adil, lebih mengerti cara berbagi, dan juga lebih mengerti bagaimana cara orang bekerja, sehingga nanti kepuasan itu akan menjadi kepuasan bersama, ujar dia. Dan dalam acara yang juga dihadiri pimpinan DPD Partai Demokrat dan DIY dan DPW Partai Nasdem, Abu berpesan kepada kader PKS agar memberikan keteladanan sikap berorganisasi. Saya berharap saudara-saudara sekalian memberikan keteladanan bagi yang lain dalam berorganisasi, bahwa segala sesuatu yang sudah dimusyawarahkan dan sudah diputuskan kita lapang dada. Maaf, saya nggak ingin mengurui, saya ingin mengingatkan kader-kader saya, ujar dia. Kriteria Cawapres Anies Baswedan usai menghadiri acara Milad PKS, yaitu Anies Baswedan membeberkan kriteria sosok Cawapres yang pantas mendampinginya maju pada Pilpres 2024 nanti. 1. Kontributif pada kemenangan. 2. Bisa bekerja bersama dalam pemerintahan yang baik. Dan 3. Dia bisa bekerja sebagai satu kesatuan, punya misi yang sama sehingga geraknya searah dan seragam, ujar Anies kepada awak media. Saat ditanya apakah sosok tersebut berasal dari kalangan nasionalis atau regionalis, Anies menolak memilih salah satunya.